Cintanya ditolak karena miskin. 5 tahun kemudian ia kembali sebagai suami CEO. Pernahkah kamu diremehkan hanya karena kamu miskin? Ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai, hanya karena kamu tidak punya apa-apa? Tapi percayalah, roda kehidupan selalu berputar. Hari ini mungkin kamu di bawah, tapi besok bisa jadi kamu yang berdiri di puncak. Inilah kisah tentang Raka, seorang pemuda kampung sederhana yang cintanya ditolak karena kemiskinan. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, ia kembali, bukan lagi sebagai pemuda biasa. Melainkan, suami dari seorang CEO wanita yang dulu sempat menolak cintanya. Sebelum kita mulai kisah inspiratif ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Bagian 1, Anak Kampung yang Penuh Mimpi. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukan siapa-siapa, hanya anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu, ibunya menjual sayur di pasar. Namun di balik kesederhanaannya, Raka punya sesuatu yang istimewa, tekad dan mimpi besar. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengangkut sayuran ke pasar, lalu sore harinya bekerja serabutan. Tapi malamnya, ia selalu menyempatkan diri untuk belajar. Ia percaya, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib. Di desa itu juga tinggal seorang gadis cantik bernama Nadia, anak tunggal dari keluarga terpandang. Ayahnya pemilik toko besar di kota, dan ibunya seorang wanita yang dikenal anggun dan berpendidikan. Raka dan Nadia bersahabat sejak kecil. Mereka sering bermain di sawah, berbagi mimpi, dan saling menyemangati. Namun seiring waktu, persahabatan itu berubah menjadi benih cinta. Bagian 2, Cinta yang ditolak karena kemiskinan. Suatu sore yang indah, di bawah pohon beringin tempat mereka biasa duduk, Raka akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Nadia, katanya dengan suara bergetar, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku tulus mencintaimu. Aku akan berjuang sampai aku layak berdiri di sampingmu. Nadia tersenyum, namun di balik senyum itu, ada ragu. Ia tahu orang tuanya tak akan pernah menyetujui hubungan ini. Dan benar saja. Kabar itu sampai ke telinga ayah Nadia, Pak Harun. Dengan nada tinggi, Pak Harun menegur Raka saat bertemu di pasar. Kamu itu siapa, Raka? Anak tukang kayu mau menikah dengan anakku yang kuliah di kota? Sadarlah. Dunia kalian itu berbeda. Ucapan itu menghantam hati Raka seperti petir di siang bolong. Tapi lebih menyakitkan lagi, ketika Nadia sendiri akhirnya berkata, maaf, Raka, mungkin ayahku benar. Aku tidak bisa bersamamu. Aku harus mengejar masa depanku. Hari itu, Raka menunduk. Ia tidak marah, tidak juga memaksa. Ia hanya berjanji dalam hati. Aku akan pergi merantau. Dan suatu hari, aku akan kembali. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan. Bagian 3, Merantau ke kota, awal dari perubahan. Beberapa minggu kemudian, dengan uang pas-pasan hasil menjual motor tuanya, Raka berangkat ke kota besar, Jakarta. Hari-harinya tidak mudah. Ia tidur di kontrakan sempit, bekerja sebagai kuli bangunan di siang hari, dan malamnya menjadi petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran. Tapi justru di sanalah, takdir mulai membuka jalannya. Suatu malam, di kantor yang sedang ia bersihkan, Raka melihat sebuah seminar bisnis sedang berlangsung di aula. Ia berhenti sebentar, mendengarkan dari balik pintu kaca. Ia kagum melihat orang-orang berbicara tentang startup, teknologi, dan bisnis masa depan. Sejak malam itu, Raka punya tujuan baru. Aku harus belajar tentang bisnis. Aku harus bisa mengubah hidupku. Ia mulai membaca buku-buku bekas, mengikuti seminar gratis, bahkan belajar daring lewat wifi gedung tempatnya bekerja. Hari demi hari, Raka berubah dari kuli menjadi seorang pembelajar sejati. Sampai akhirnya, sebuah kesempatan datang. Salah satu penghuni gedung, seorang investor bernama Pak Dimas, melihat kegigihan Raka. Kamu bukan sekadar petugas kebersihan, ya? Kata Pak Dimas suatu malam. Kamu punya semangat. Kalau kamu mau, saya bantu ajarkan cara membangun bisnis kecil. Dari situlah semuanya dimulai. Bagian 4, dari nol jadi pengusaha. Raka bekerja keras. Ia belajar semua hal tentang bisnis digital, mulai dari pemasaran,
teknologi, sampai manajemen. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 3 tahun, dan sedikit bantuan modal dari Pak Dimas, Raka membangun usaha pertamanya, aplikasi logistik untuk membantu petani menjual hasil panennya langsung ke pembeli kota. Awalnya kecil. Tapi karena ketulusan dan ketekunan, aplikasinya mulai berkembang pesat. Petani-petani terbantu, hasil bumi meningkat, dan investor mulai datang. 2 tahun berlalu. Raka kini bukan lagi anak desa biasa. Ia menjadi founder muda yang dikenal rendah hati dan dermawan. Perusahaannya bahkan memenangkan penghargaan nasional sebagai inovasi sosial terbaik. Namun di balik semua kesuksesan itu, Raka tak pernah melupakan satu hal. Wajah gadis desa yang dulu menolak cintanya. Nadia. Bagian 5, Pertemuan Kembali. Suatu pagi, Raka menerima undangan menghadiri konferensi bisnis besar di hotel mewah. Tema acara itu adalah kolaborasi digital untuk masa depan Indonesia. Saat memasuki ruangan, matanya tiba-tiba tertuju pada seseorang di panggung. Seorang wanita berpenampilan elegan, berbicara penuh percaya diri di depan ratusan pengusaha. Namanya terpampang jelas di layar besar. Nadia Harun, CEO PT Bintang Group. Dunia seperti berhenti berputar sejenak. Raka tersenyum samar. Jadi, ini kamu sekarang, Nadia. Setelah acara usai, keduanya saling bertemu di lobi hotel. Nadia terkejut, wajah Raka kini jauh berbeda. Berpakaian rapi, berwibawa, dan dikelilingi orang-orang penting. Raka, kamu yang dulu di desa? Ya, jawabnya tenang, Raka yang dulu kamu tinggalkan karena miskin. Nadia terdiam, wajahnya memerah antara malu dan kagum. Aku tak menyangka kamu bisa sejauh ini, katanya pelan. Aku pun tak menyangka, kamu sekarang seorang CEO, balas Raka tersenyum. Mungkin takdir memang ingin kita bertemu lagi. Bagian 6, Cinta yang kembali bersemi. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai berkomunikasi lagi, kali ini bukan sebagai anak kampung dan gadis kota, tapi sebagai dua orang dewasa yang sama-sama sukses dan lebih bijak. Nadia mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan diukur dari harta, tapi dari ketulusan dan perjuangan. Sementara Raka belajar bahwa membuktikan diri bukan untuk dendam, melainkan untuk memaafkan dan bersyukur. Hubungan mereka tumbuh kembali, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Raka membantu Nadia mengembangkan bisnis digital untuk perusahaannya, dan sebaliknya, Nadia mengajarkan Raka tentang dunia korporasi besar. Mereka saling melengkapi. Hingga pada suatu malam, di tepi pantai tempat keduanya menghadiri acara perusahaan, Raka berlutut sambil memegang cincin sederhana. Dulu aku pernah berjanji, aku akan kembali saat aku sudah layak berdiri di sampingmu. Dan hari ini, aku datang bukan sebagai anak miskin, tapi sebagai pria yang siap menjaga dan mencintaimu. Nadia, maukah kamu menikah denganku? Nadia meneteskan air mata bahagia. Ya, Raka. Aku menunggumu selama ini, tanpa sadar. Semua orang bersorak, musik romantis mengalun, dan malam itu menjadi saksi bersatunya dua hati yang pernah terpisah karena keadaan. Bagian 7, Epilog Roda Kehidupan Berputar. Beberapa bulan kemudian, berita pernikahan Raka ke Nadia menjadi viral. Media menyebutnya, kisah nyata cinta anak desa dan CEO kota. Mereka membangun yayasan yang membantu anak-anak desa mendapatkan pendidikan teknologi gratis, tempat di mana Raka dulu memulai mimpinya. Dalam salah satu wawancara, Raka berkata, "Saya dulu miskin, bukan karena tak punya uang, tapi karena saya belum punya ilmu. Dan sekarang, saya ingin membuktikan bahwa setiap anak kampung punya hak untuk bermimpi tinggi." Nadia menimpali dengan senyum. Cinta sejati tak butuh status. Ia hanya butuh dua hati yang mau berjuang bersama. Dari kisah ini kita belajar, jangan pernah meremehkan seseorang karena ia miskin hari ini. Karena siapa tahu, di masa depan, dia akan jadi orang yang paling kamu butuhkan. Dan untuk kamu yang sedang berjuang, jangan menyerah. Mungkin saat ini kamu sedang diremehkan, tapi ingat, Tuhan selalu punya cara indah untuk membalikan keadaan. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.